Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusra ala dini kulli wa la karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammadin abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul-Azim. Bapak Ibu hadirin Jamaah Ta'aruf Riyadh kami hormati insyaallah, sama-sama dirahmati dan didoakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam kedua ibadah puasa. Sudah satu hari kita laksanakan, mudah-mudahan bernilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa nikmatnya Allah yang melebihi kepada kita. Sampai Allah berfirman, "Tahu nikmat Allah." Seandainya Allah berintah kepada kita begitu nikmatnya, kata Allah, sesuatu tidak ada mampu begitunya. Tapi apa kata Allah, tidak perlu kau hitung. Lalu sekarang kok nahnu narzuqu, tidak mampu baik jaga itu. Sebab aku berikan nikmat kepada kalian. Lalu timbul pertanyaan, itu apa Allah berikan nikmat itu banyak lagi tidak maunya. Ternyata Allah wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Kalau kamu yakin apa yang ada pada dirimu, saya kasih mata mampu lihat dengan baik, telinga mampu dengar dengan peka, mulut bisa berbicara dengan pas, Paskuruni, maka ingatlah aku. Kau ingat aku, askurku, maka ingat kepada. Yakin Bapak Ibu sekalian, malam ini banyak saudara kita ingin melaksanakan salat tarawih seperti kita, bahkan melaksanakan pada puasa seharinya. Tapi Allah tarik kemampuannya, Allah tarik nikmat yang selama ini mereka miliki. Mungkin karena mereka sakit atau sibuk, bahkan ada dalam diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Kita alhamdulillah kita karena rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah setiap penghujung bulan Sa'ban seringkali berkata marhaban bil mutakhir. Selamat datang hai orang yang mensucikan. Para sahabat bertanya, "Wa mutakhir ya Rasulullah?" Siapa orang yang mensucikan dia Rasul? Lalu kata Rasul, lalu tahu sahur Ramadan yang tak sunahnya suruh wal ma'as. Bahwa orang mensucikan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan mensucikan kita dan dosa pernah dilakukan. Yang penting kita mau. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma Berarti yang berpuasa bulan Ramadan karena Allah mengharap dosanya Allah, mendampingi dosanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hargai waktu. Al-waktu kasih. Waktu itu bagai parang. Padahal di rumah kita masing-masing. Kalau parang itu tidak bisa simpan dengan baik aman, kita gunakan tidak sesuai aturan, maka kita khawatir parang itu akan mencelakakan tuannya. Kalau terjadi, timbul penyesalan. Nanti suatu saat kita menghadapi sebelum maut, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan, baru kita mengatakan kepada Allah, ya latani qabdan tulayati, hamba menyesali ya Allah, kenapa dulu bulan Ramadan sekalipun Al-Quran di rumah saya tidak pernah saya buka, apalagi membacanya. Pada mata saya mampu melihat yang jelas ya Allah, telinga saya masih mampu dengar dengan jelas, tapi malas mendengarkan ceramah-ceramah ya Allah. Kali saya masih kok malah ke masjid dan malasnya ke masjid Allah. Begitu bisa kan merasa kita oleh Allah. Lalu kita luar biasa usahanya minta kepada Allah, Rabbi kembalikan ke dunia Allah. Lalu Allah berkata kembali ke dunia apa mau? Lalu kita berkata dalam salat fi mataratu, saya sempurna kepada Allah, selama ini saya lalai di ibadah kami Allah. Kembalikan dulu ya Allah. Inna salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kembalikan ya Allah. Lalu kata Allah dulu berapa lama kau di dunia? 50 tahun ya Allah. Apa yang kau lakukan? Mana banyak ibadah atau maksiat? Berarti beribadah tapi maksiat jalan terus. Masa kembali ke dunia minta berapa lama lagi? 1 bulan saja ya Allah. 1 bulan lama. 3 minggu ya Allah. Ya Allah. 3 minggu ya lama. 2 minggu masih lama 2 minggu. Kalau bisa 1 minggu saya yang penting kasih saya Allah. Saya akan sempurna kepadaku. Tapi yang kata-kata tidak mungkin. Inna kalimatun qaluha, sesungguhnya bila pada berkata, hati dia pernah yakin hati aku yang bagi masa-masa perintahku menyerahkan sekarang tunggu muka dan nakir. Oleh karena memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahkan bulan Ramadan ini kata Rasul, Memperdukul Ramadan haram Allah jazahul dan nairam. Barang siapa bergembira datangnya bulan Ramadan, jarangkan jasadnya nanti disuntuk ke neraka. Jangan masuk dalam neraka, disuntuk ke neraka saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk. Apa maksudnya bergembira? Di bulan Sa'ban mau masuk Ramadan, kita persiapkan dari batin, bisa di mental kita jaga baik-baik, kita belajar untuk menyempurnakan ibadah selama ini mungkin kurang sempurna. Yang selama ini kita malas beribadah, kita kayak kekuatan diberikan oleh Subhanahu wa taala, kita hargai waktu, kita senakan sebaik-baiknya, ikhlaskan Allah semata-mata. Seperti bulan Ramadan tamu yang datang akan datang ke rumah kita, apa yang harus dilakukan? Mungkin pekarangannya kita bersihkan, mungkin tempat tidurnya dibersihkan, mungkin dapurnya dibersihkan, kamar mandi dibersihkan, lalu diisi kebutuhan tamu kita. Mungkin selaginya harus ada, pemselenya ada, handuknya ada. Sampai kita ini siapkan Al-Quran untuk kita baca.
Dan jangan lupa kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tawabin, Allah sangat cinta orang bertobat dan membersihkan jiwanya. Dan kita keluar dari ibu di keluar ini hakikatnya mencari ajar di mana jalan kita ini kira-kira. Ajar pun diciptakan Allah mencari roh kita ini. Kapan ketemu roh dan ajar atau perintah Allah, maka roh yang kita miliki bisa oleh Allah Subhanahu wa taala jasad kita. Kita berangkat. Nah, perjalanan menuju ajar banyak ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji kita. Walana balwanakum biqadat syari. Sekarang uji kau saya coba kamu yang enak dengan enak. Ternyata hanya Allah bukan yang musibah saja, tapi nikmat juga merupakan cobaan diuji kita. Sampai bulan Ramadan kita ini. Kadang-kadang tinggal 6 sore sudah merasa lapar, lemas, membuka bulan waktunya memang halal, tapi diharapkan sebelum matahari tergelam. Ini dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasiban nasu yatraku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibalas maka dini beriman? Oh, saya beriman, saya mukmin. Tapi belum pernah diuji dicoba, tidak kata Allah mesti diuji kamu, dicoba kamu dulu. Sejauh mana kau memegang agamamu, memelihara, mempertahankan imammu. Tak ujian tak pejabat bisa berdisi kita naik atau pati dulu. Pas seperti layang. Orang ini layang. Tasinya bagus, lainnya besar. Dia berlari selatan utara. Jarak kelilingnya setinggi-tingginya. Tapi tidak ada angin yang tantang. Kira-kira layangnya naik atau tidak. Jawabannya tidak mungkin sama. Memang kita ini mesti diuji tantang dulu. Yang kita dapat cuma nikmat musibah. Itu sih berganti musibah 5 musibah itu saja. Tapi Allah Ta'ala kalau betul kamu yakin saya Tuhanmu, kamu hamba, aku mencipta dan dicipta, aku disopang kamu menyembah. Ini Pak bila kesan ada bila keburuan dan kebaikan. Semua datang dari aku akan kembali kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang terakhir pesan mereka Jibril kepada Rasulullah bulan Ramadan awal hari Jumat, Rasulullah naik ke mimbar, ada 3 tangganya. Tangga pertama berhenti Rasulullah lalu mengatakan amin. Naik lagi tangga kedua diucapkan lagi amin. Nah tangga ketiga diucapkan lagi amin. Juga mimbar ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah tadi naik ke mimbar 3 kali menyebutkan amin, 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 ada apa Rasul? Kata Rasulullah, mereka Jibril datang kepada aku membisikkan telinga kanan saya. Bisikan apa itu ya Rasulullah? Dia bilang sama saya, aminkan doaku kepada Allah Muhammad. Saya lalu Majid mengatakan, ya Allah, jangan terima ibadah puasanya umat Muhammad yang tidak mendapatkan maaf dari kedua orang tuanya. Saya bilang amin, kabulkan ya Allah. Yang kedua saya nangis, dibilang mengatakan ya Allah, yang terima ibadah puasa umat Muhammad yang suami istri tidak saling memaafkan. Saya katakan amin, kabulkan ya Allah. Di tanggal ketiga Jibril mengatakan lagi ya Allah, jangan terima ibadah puasa umat Muhammad yang tidak saling memaafkan di antara sesamanya. Saya katakan amin, kabulkan ya Allah. Oleh karenanya saudaraku semuanya yang masih orang tuanya, kalau bisa datangi beliau kalau mampu, lalu minta maaf kepada beliau. Mungkin ada satu-satu kita masing-masing. Perbanyak senyum kepada orang tua juga banyak senyum kepada kita. Abdullah anak Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin sekali melihat Allah tersenyum kepadaku.
Bagaimana cara saya lihat itu Allah tersenyum? Saya rindu ya Allah. Saya rindu ya Rasulullah. Kata Rasul, kamu ya Allah tersenyum? Mau Rasul. Buatlah ibumu tersenyum kepadamu. Ibumu tersenyum, otomatis Allah tersenyum juga kepadamu. Tidak perlu bertanya, tapi yakinkan pasti sebagai Rabbil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua kita. Selain walidain, makanya Allah tergantung murka orang tua kita masih. Yang kedua, untuk suami istri, apa salahnya kita sebentar setelah salat tarawih minta maaf ke suami, minta maaf sama istri, biar ibadah puasa kita lancar dan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan empatnya lebih dan kurang yang dimaafkan. Usikum yastaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة صلى الله عليه وسلم.